Di tengah senyum akrab dan jabat tangan erat antara Pyongyang dan Moskwa, satu kekuatan raksasa tengah mengamati dengan penuh kegundahan. Ya, kekuatan itu adalah China. Laporan dari South China Morning Post mengungkap, China kemungkinan besar merasa tak nyaman dengan mencuatnya rencana kerjasama pertahanan jangka panjang selama 5 tahun antara Korut dan Rusia. Fakta militer periode 2027 hingga 2031 itu digadang-gadang bakal mempercepat modernisasi kekuatan militer Pyongyang di berbagai lini secara masif. Mengapa China justru resah ketika dua sekutu dekatnya bersatu? Masih berdasarkan laporan South China Morning Post, persiapan fakta militer 5 tahun ini terungkap setelah Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Kim Jong-un di Pyongyang pada 26 April 2026. Belosov mendeskripsikan hubungan kedua negara saat ini telah mencapai tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia bahkan bersiap menandatangani rencana kerjasama militer formal 5 tahun ini pada akhir tahun mendatang. Menurut Profesor Lim Olcho dari Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam di Seoul, langkah Rusia menetapkan rencana jangka panjang spesifik seperti ini adalah hal yang sangat langka. Rencana tingkat tinggi ini biasanya hanya diberikan Rusia kepada sekutu strategis utama mereka seperti India dan Belarus. Meski demikian, Profesor Lim memperingatkan kemungkinan besar Korea Utara akan diintegrasikan seperti Belarus, membentuk segitiga kuat yang berfungsi sebagai pos terdepan Rusia di timur untuk menghadapi aliansi Korea Selatan, AS, dan Jepang. Melihat hubungan langka tersebut, laporan dari kantor berita Associated Press menyoroti sebuah realitas yang kontras dari pihak China. Pada saat Rusia dan Korea Utara bergerak cepat mengunci komitmen pertahanan bersama, respons dari Beijing justru dinilai sangat lemah. AP mengutip pernyataan Victor Cha, Wakil Presiden Senior untuk Asia di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Menurut Cha, sikap diam dan respons minimalis Beijing merupakan indikasi kuat bahwa China berada dalam dilema besar. Bagaimana tidak, setiap pilihan yang dihadapi China saat ini adalah pilihan yang buruk. Di satu sisi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, secara resmi menolak berkomentar mendalam dan menyatakan kerjasama tersebut adalah urusan antara dua negara berdaulat. Namun di sisi lain, pengamat menilai China sengaja tidak mengkritik kesepakatan ini secara terbuka di panggung publik demi satu alasan. Mereka tidak ingin mendorong Kim Jong-un berlari lebih jauh ke dalam genggaman Vladimir Putin. Mengapa fakta pertahanan ini tampaknya menjadi beban pikiran bagi Presiden Xi Jinping? Jawabannya mengerucut pada 3 ancaman utama yang berpengaruh pada kepentingan nasional China. Pertama adalah hilangnya pengaruh kedekatan politik. Selama beberapa dekade, China bertindak sebagai pelindung ekonomi dan diplomatik utama bagi Korea Utara. Namun, laporan Associated Press yang mengutip mantan diplomat senior AS untuk Asia, Danny Russell, menjelaskan bahwa dukungan penuh dari Rusia kini memberikan Korea Utara ruang gerak yang lebih besar tanpa perlu mempertimbangkan kepentingan Beijing lagi. Efeknya pun tak main-main. Kim Jong-un bisa mengabaikan seruan China untuk menahan diri yang berpotensi menciptakan kekacauan di saat Xi Jinping sangat membutuhkan stabilitas regional. Kedua adalah risiko transfer teknologi militer yang berbahaya. Direktur Carnegie Russia Eurasia Center Alexander Gabuev mengingatkan ada kekhawatiran besar mengenai apakah Rusia akan membagikan teknologi canggih seperti sistem kapal selam, radar, atau pengembangan nuklir kepada Pyongyang. Jika ini terjadi, konsekuensinya akan sangat fatal bagi stabilitas Asia Timur. Ketiga dan yang paling ditakuti China adalah efek domino militer Amerika Serikat.
Laporan SCMP memaparkan tindakan agresif Korea Utara dan Rusia otomatis memberikan alasan kuat bagi AS, Jepang, dan Korea Selatan untuk mempererat aliansi militer mereka. China sangat khawatir Washington akan meningkatkan kehadiran aset strategisnya seperti pengebom siluman dan sistem pertahanan rudal di dekat wilayah teritorial China dengan dalih membendung Korea Utara. Direktur program China di Stimson Center Sun Yun menegaskan, China sangat menghindari terbentuknya aliansi tiga arah, yakni blok China, Rusia, dan Korea Utara. Koalisi semacam itu dinilai hanya akan memicu perang dingin baru. Ikatan formal dengan Moskwa dan Pyongyang justru akan menghancurkan target jangka panjang China, yaitu mempertahankan hubungan dagang dengan Eropa, serta memperbaiki hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan. Fakta pertahanan 5 tahun antara Rusia dan Korut telah menempatkan China dalam posisi yang dipenuhi dilema dan kegundahan. Di satu sisi, kedekatan militer ini akan membantu Beijing mengurangi bebannya dalam menahan kekuatan Washington, namun di lain sisi, China harus melihat sekutu kecilnya Korea Utara kini tak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Bagaimana pendapat kalian mengenai poros baru Rusia-Korea Utara ini? Pantau perkembangan konflik geopolitik dunia lainnya hanya di YouTube Kompas.com.